Bapak Ibu sekalian, selamat memasuki tahun baru 2025. Mari kita terus giat di dalam pekerjaan Tuhan, melayani Tuhan dan bertumbuh bersama-sama sebagai murid-murid Kristus. Kita siapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan, bersekutu bersama, memuji dan memuliakan Tuhan. Mari kita beri salam kanan kiri kita, salam kasih, salam damai, salam sejahtera. Tuhan menyertai kita semua. Puji Tuhan. Haleluya. Dengarlah firman Tuhan. Haleluya. Pujilah Allah di tempat kudusnya. Pujilah Dia di cakrawalanya yang kokoh. Pujilah Dia karena segala keperkasaannya. Pujilah Dia sesuai dengan kebesarannya yang hebat. Pujilah Dia dengan tiupan sangkakala. Pujilah Dia dengan gambus dan kecapi. Pujilah Dia dengan rebana dan tari-tarian. Pujilah Dia dengan permainan kecapi dan seruling. Pujilah Dia dengan simbal yang berdenting. Pujilah Dia dengan simbal yang berdentang. Hendaklah segala yang bernapas memuji Tuhan. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Pertolongan kita di awal tahun 2025 ini adalah datangnya dari Tuhan Allah, pencipta langit dan bumi. Turunlah atas kita sekalian anugerah, rahmat dan berkat-Nya menyertai ibadah di sore hari ini. Ibadah permulaan tahun 2025. Tuhan memberkati. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Dengan segala kerinduan yang paling dalam, mari kita bawa hidup kita untuk selalu dapat menikmati hadirat dan kemuliaan Tuhan. Mengucap syukur untuk apa yang sudah Tuhan nyatakan dalam hidup kita, penyertaan pemeliharaannya hingga saat ini kita memasuki di tahun yang baru ini. Mari kita nyatakan rasa syukur kita, kerinduan kita dengan selalu datang kepada Tuhan, memuji dan menyembah Dia. Ku sembah Kau Tuhan di dalam roh dan kebenaran, karena Engkaulah Raja di atas segala raja, yang layak ditinggikan dan diagungkan. Sama-sama kita katakan, segala raja
dengan segala kerinduan. Ku sembahkan dalam roh dan kebenaran. Ku sembahkan dalam roh dan orang pun jua seperti Kau, Yesus. Sembahkan, ku sembahkan dalam roh dan kebenaran. Dalam roh dan kebenaran, tak seorang pun jua seperti Kau. Sembah Tuhan bersama-sama. Ku sembahkan Tuhan dalam roh dan kebenaran. Sembahkan dalam roh dan kebenaran. Tak seorang pun jua seperti Kau, Yesus. Sembahkan dalam roh dan kebenaran. Sembahkan dalam roh dan kebenaran. Tak seorang pun jua seperti Kau, Yesus. Tak seorang pun jua seperti Kau, Yesus. Sekali lagi katakan bersama, tidak ada seorang pun selain Yesus. Tak seorang pun jua seperti Kau, Yesus. Allah yang sembah Tuhan, layak ditinggi, layak dipuji. Dipuji bagi namamu, Allah yang segala puji syukur kami naikkan kepada Engkau Tuhan, untuk karya Tuhan yang Tuhan nyatakan dalam hidup kami sebagai bukti bahwa Tuhan sangat mengasihi kami, menghantar kami dalam perjalanan hidup, melewati segala tantangan dan kemenangan demi kemenangan Engkau nyatakan kepada kami sampai hari ini. Kami boleh merasakan kasih setia Tuhan, anugerah Tuhan luar biasa. Oleh sebab itu di kesempatan yang indah ini kami mau nyatakan rasa syukur kami atas pemeliharaan Tuhan dalam hidup kami.
Dan di dalam ibadah spesial ini, kami rindu hadirat Tuhan turun atas kami, memenuhi tempat ini, membakar roh kami, untuk kami boleh rasakan jamahan, urapan dan kuasa Tuhan ada di tengah-tengah kami. Menyerahkan ibadah kami hanya di dalam satu nama yang kami tinggikan dan kami agungkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita percaya kata bersama. Amin. Berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Datang ke hadirat Tuhan dengan hati bersyukur. Bersyukurlah sama-sama. Haleluya. Bersyukurlah. Sama-sama. Datanglah dengan hati bersyukur ke dalam pelatarannya. Dengan hati bersyukur rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak, sorak-sorai. Sama-sama bersyukurlah, yes. Sebab Dia baik, bahwasanya selamanya kasih setianya. Bersyukurlah, amin. Sebab Dia baik, bahwasanya itu selamanya kasih setianya. Haleluya. Dengan hati yang tulus, naikkan pujian syukur bagi nama Tuhan. Haleluya. Bersama-sama, yes. Datanglah dengan hati bersyukur ke dalam pelatarannya. Dengan hati bersuka, yes. Amin. Bagi yang berlindung padanya akan bersorak-sorai, bersorak-sorai, rak-sorai. Bersyukurlah, yes. Amin. Sebab Dia bahwasanya selamanya kasih setianya. Bersyukurlah pada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya itu selamanya kasih setianya. Jemaat Tuhan katakan, bersyukurlah. Yes, dengan hati bersyukur, dengan segala ketulusan hati. Terima kasih Tuhan. Thanks God. Sama-sama bersyukurlah, yeah. Tuhan, sebab Dia, katakan, bahwasanya itu selamanya kasih setianya. Oh, bahwa itu selamanya, bahwasanya sekali lagi, bahwasanya itu selamanya kasih setianya. Haleluya. Bersyukurlah. Masih punya antusias untuk senantiasa memuliakan nama Tuhan. Selalu ada alasan untuk kita meninggikan dan mengagungkan Tuhan oleh karena kasih setianya kepada kita. Mari dengan penuh semangat saya ajak bangkit berdiri. Kita katakan dan nyatakan
hanya ada satu sobat yang setia bersama-sama dengan kita menyertai perjalanan hidup ini. Ya, Yesus, sobatku yang setia. Ada satu sobatku yang setia. Yes, ayo goyang. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, Dia selalu menemani. Sekali lagi, hanya ada satu. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah tinggalkan diriku. Di waktu susah, waktu ku sendirian, Dia selalu menemani diriku. Sama-sama katakan siapa? Namanya Yesus, yes. Namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, Tuhan katakan, ada satu sobatku yang setia, tak pernah. Amin. Dengan iman, waktu kaum pria bersama saya, ada satu sobatku. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah Dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, Dia selalu menemani. Sama-sama, ayo nyatakan. Yes, ya. Bersama siapa namanya? Ya, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Sekali lagi namanya, dengan sepenuh hati deklarasikan bersama, hanya nama Yesus ada kuasa untuk menyatakan pemulihan dalam hidup kita. Yes, sekali lagi sama-sama menghibur hatiku. Oh ya, namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus. Haleluya. Kemuliaan bagi nama Tuhan, Allah yang penuh kuasa. Dengan iman sampai hari ini, kita tetap percaya kuasa-Nya, mujizat terjadi. Kau satu kasih, dua penuh hikmat, tiga penuh kuasa. Kau mulia, Kau ada waktu suka, ada waktu duka. Kau setia bersamaku, Kau membuatku tersenyum.
itulah yang Tuhan nyatakan kepada kita. Sebagai Allah yang sangat-sangat bertanggung jawab terhadap domba-dombanya. Silakan duduk kembali dan kita bersyukur untuk penyertaan dan pemeliharaan Tuhan yang luar biasa. Oleh sebab itu melalui pujian yang sementara kita akan persiapkan hati kita untuk menerima taburan kebenaran firman Tuhan, selalu mengingatkan kepada kita akan janji-janji Tuhan. Janji-janji Tuhan inilah yang seharusnya menguatkan dan meneguhkan kita untuk menjalani kehidupan ini dengan penuh kepastian bahwa Tuhan bersama dengan kita. Tuhan tidak pernah gagal dengan segala rencananya dalam hidup kita. Kita naikkan pujian ini dengan sepenuh hati. Janji Tuhan, Dia tidak akan pernah gagal dengan segala rencananya untuk saudara dan saya. Engkau yang lebih tahu cara untuk membuka jalanku. Engkau yang lebih mengerti cara untuk menolong hidupku. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Percaya Yes, tak pernah gagal, menjadikan dari pemenang. Percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Tuhan yang tak pernah gagal, selalu menepati janjinya dalam kehidupan kita. Pegang janji Tuhan menjadi kekuatan kepada kita untuk menjalani kehidupan ini. Walau kita tidak tahu apa yang terjadi dalam kehidupan kita yang kita tahu persis Tuhan bersama dengan kita. Tuhan selalu ada di dalam setiap musim kehidupan ini. Sama-sama katakan, oh, walau ku tak dapat melihat
Bapa, kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan. Kami bersyukur, kami beruntung karena kami memiliki Engkau. Dan Engkau pun Tuhan boleh memilih setiap kami. Kami orang-orang yang percaya dan mengandalkan Engkau. Engkau yang telah menuntun langkah hidup kami sampai saat ini. Engkau menyatakan janji-janji-Mu dalam hidup kami. Kami bersyukur ya Tuhan. Karena Engkau senantiasa ada untuk kami, baik di dalam suka maupun di dalam duka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau yang telah hadir di tengah kami pada sore hari ini, mengawali ibadah ini. Dan tiba pada waktunya Tuhan, di pertengahan ibadah kami akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan Roh Kudus, Engkau terus bekerja di tengah-tengah kami. Engkau berkenan memakai hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Firman yang akan menerangi langkah hidup kami di sepanjang tahun 2025 ini. Ya Tuhan, mari Engkau bekerja di dalam setiap pribadi kami, di dalam setiap hati kami. Urapi hamba-Mu, pakai hamba-Mu, kuduskan hamba-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu. Selamat tahun baru di 2025. Haleluya, kita bersyukur bahwa Tuhanlah yang sudah membawa kita memasuki tahun yang baru di tahun 2025 ini. Bapak Ibu, seberapa banyak dari kita sekalian yang dapat mengetahui apa yang akan kita hadapi di hari besok? Saya yakin tidak ada seorang pun, bahkan apa yang akan terjadi beberapa menit dan beberapa jam ke depan ini, kita tidak dapat mengetahuinya. Hidup ini memang penuh misteri. Kita tidak dapat mengetahui dengan jelas apa yang akan terjadi besok. Kita hanya bisa memperkirakan apa yang akan kita hadapi, apa yang akan terjadi di depan kita. Tetapi secara jelas, secara gamblang, tidak ada seorang pun di antara kita yang dapat mengetahuinya. Hanya Tuhan saja yang tahu pasti setiap langkah hidup kita. Saudara, kalau kita bisa melewati tahun yang lalu, tahun 2024, dari awal Januari 2024 sampai tutup tahun 2024 dan sampai saat ini, kita dapat berkata semuanya karena anugerah Tuhan. Amin. Kita dapat mengatakan kalau aku ada saat ini, sampai hari ini, sampai detik ini ada di rumah Tuhan. Itu semua karena anugerah Tuhan. Dengan kekuatan dan hikmat yang kita miliki, kita tidak akan dapat melewatinya. Karena kita orang-orang percaya, kita percaya bahwa bukan dengan hikmat kita sendiri, tapi semata-mata karena penyertaan Tuhan, maka kita dapat melewati tahun 2024 dan memasuki tahun 2025. Ada begitu banyak peristiwa yang kita hadapi di tahun yang lalu, suka maupun duka. Dan hanya oleh anugerah Tuhan kita ada sampai sekarang ini. Bersyukur karena hari ini kita berada di hari pertama tahun 2025. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, memasuki tahun yang baru, kita tidak dapat mengetahui apa yang akan terjadi dengan hidup kita. Tetapi seperti Tuhan sudah menyertai kita di tahun lalu, kita dapat percaya, tetap dapat mempercayai bahwa Dia juga akan menyertai kita di tahun yang baru ini. Mulai hari ini, hari-hari ke depan, sampai kita mengakhiri tahun 2025 nanti. Kita percaya penyertaan Tuhan itu ada senantiasa bersama-sama dengan kita. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, tema dari khotbah saya pada sore hari ini adalah
no worry. Tidak takut, jangan takut, ya. Kita akan membaca bersama-sama di dalam kitab Yosua pasal 1 ayat 1 sampai ayat yang ke-9. Yosua 1 ayat 1 sampai ayat yang ke-9. Saya akan membacakan ya bagi saudara sekalian. Penugasan Yosua sebagai pengganti Musa. Sesudah kematian Musa, hamba Tuhan itu, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, abdi Musa itu demikian. Hambaku Musa telah meninggal, sebab itu bersiaplah sekarang, seberangi sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini, menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel. Setiap tempat yang diinjak telapak kakimu akan kuberikan kepadamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Dari padang gurun dan gunung Libanon di sebelah sana sampai ke sungai Efrat, sungai besar itu, dari seluruh negeri orang Het sampai ke laut besar itu, di sebelah matahari terbenam, semuanya itu akan menjadi wilayahmu. Tidak seorang pun akan dapat tahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Sebagaimana aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan mengabaikan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini untuk memiliki negeri yang kujanjikan dengan sumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh untuk bertindak dengan seksama sesuai dengan segenap hukum yang diperintahkan Musa hambaku kepadamu. Jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau jaya dalam setiap langkahmu. Janganlah engkau lupa menuturkan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak dengan seksama sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan jaya. Bukankah telah diperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu? Janganlah gentar dan kecut hatimu, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, Yosua 1 ayat 1 sampai 9. Yosua menghadapi sesuatu yang tidak tahu jelas apa yang akan dia hadapi di depan. Setelah kematian Musa, Tuhan memerintahkan Yosua untuk menggantikan Musa memimpin bangsa Israel. Yosua tahu bagaimana karakter bangsa Israel yang akan dipimpinnya. Karena selama ini ketika Musa masih hidup, Yosua mendampingi Musa. Dia sangat mengenal betul bangsa Israel. Bangsa Israel yang tegar tengkuk, yang tidak tahu mengucap syukur, yang sukanya bersungut-sungut. Itu dapat membuat stres bagi Yosua. Tidak mudah bagi Yosua untuk menerima perintah Tuhan ini. Betapa takutnya Yosua harus memimpin bangsa yang besar dengan karakter yang tadi saya sebutkan, untuk memasuki tanah perjanjian yang telah dijanjikan oleh Tuhan. Saudara, Yosua ketika dia diperintahkan untuk memimpin bangsa Israel, dia meragukan dirinya sendiri. Apakah ia mampu memimpin bangsa Israel? Apa yang akan dia hadapi di depan? Yang dia dapat lihat sekarang ini pun bagi Yosua sudah sangat menakutkan. Apalagi yang akan terjadi di depan. Saudara, jika saya diperhadapkan seperti Yosua, tentu saya juga akan merasa takut. Merasa tidak berani untuk menerima tugas yang besar ini. Yosua dapat berkata,
tidak kepada Tuhan. Tetapi ketika dia hendak mengatakan itu, Tuhan memberikan janji kepada Yosua bahwa Tuhan akan menyertai Yosua. Seperti aku menyertai Musa, maka aku pun akan menyertai engkau Yosua. Firman Tuhan. Saudara, dalam terjemahan Alkitab firman Allah yang hidup, di situ dikatakan jangan takut. Itu diterjemahkan dengan singkirkan ketakutan dan kebimbangan. Singkirkan ketakutanmu hai Yosua. Singkirkan kebimbangan hatimu. Berulang kali Tuhan berkata, jangan takut, jangan kecut, jangan tawar hati hai Yosua. Dan di terjemahan yang lain di dalam bahasa Indonesia masa kini, diterjemahkan juga bagian ini dengan jangan takut dan jangan engkau kurang bersemangat. Jangan takut Yosua, jangan engkau kurang bersemangat ketika engkau diberi perintah untuk memimpin bangsa Israel. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, seringkali sesuatu hal yang baru dapat membuat kita merasa takut. Apalagi kalau kita sudah merasa nyaman dengan masa yang lalu atau dengan masa yang sekarang ini. Kecenderungan kita sebagai manusia tidak mudah bagi kita untuk menerima sesuatu yang baru. Sekalipun ya kita merayakan tahun yang baru dengan kembang api. Ya, kita merayakan tahun yang baru, tetapi di dalam hati kecil kita banyak di antara manusia di dunia ini yang mengalami ketakutan, mengalami kekhawatiran karena mereka tidak dapat mengetahui apa yang akan terjadi di depan. Tidak mudah bagi kita untuk menerima sesuatu yang baru di dalam hidup kita. Enggak perlu yang aneh-aneh dah. Tuhan, kalau aku bisa memasuki tahun 2025 pun, aku ingin supaya jangan terjadi hal-hal yang tidak aku inginkan. Tahun 2024 dapat aku lewati dengan mulus. Aku mau juga. Sudah Tuhan, cukup sebegini saja. Tidak semua orang berani untuk menerima tantangan. Ada yang merasa takut kalau ada sesuatu yang baru tidak sesuai dengan yang diharapkan. Saudara-saudara, ada orang-orang yang begitu antusias ketika menerima tugas yang baru. Ada orang-orang yang begitu bersemangat ketika menghadapi tantangan. Tetapi ada juga orang-orang yang merasa takut, merasa khawatir. Apa yang akan dia hadapi ketika sesuatu yang baru diberikan atas hidupnya. Yosua diberi tugas yang baru oleh Tuhan. Dan tugas itu baginya adalah sesuatu yang menakutkan. Dia bertanya kepada dirinya sendiri, apakah aku mampu? Apakah aku sanggup? Apakah dia dapat seperti Musa yang begitu sabar menghadapi orang Israel, bangsa Israel yang seringkali membuat jengkel, ya. Tetapi Musa begitu amat sabar menghadapi bangsa Israel. Apakah Yosua dapat seperti Musa, memiliki kesabaran yang luar biasa dalam menghadapi bangsa Israel? Yosua bertanya di dalam dirinya, apakah dia punya keberanian untuk memimpin bangsa yang besar ini? Menghadapi tantangan baik dari dalam bangsa Israel sendiri, bahkan dari luar, yaitu bangsa-bangsa yang lain. Ketika mereka harus melewati bangsa-bangsa lain untuk menuju ke tanah perjanjian. Di dalam ketakutan dan kebimbangannya, Tuhan memberikan janjinya kepada Yosua bahwa Tuhan akan menyertainya. Di dalam Yosua 1 ayat yang ke-5b dikatakan, aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan mengabaikan engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau. Aku tidak akan meninggalkan engkau Yosua. Jangan engkau takut.
Aku akan menyertaimu. Ketika engkau menghadapi bangsa Israel yang tegar tengkuk itu, ketika engkau menghadapi bangsa-bangsa lain, ketika engkau menghadapi tantangan di depan, jangan takut. Aku enggak akan meninggalkan engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau Yosua. Percayalah kepadaku. Tuhan menguatkan Yosua yang mengalami kebimbangan di dalam hatinya, yang mengalami ketakutan. Janji Tuhan akan menyertai Yosua. Saudara, seperti halnya Yosua, Tuhan juga menjanjikan hal yang sama kepada kita. Ketika kita mengalami rasa takut terhadap apa yang akan kita hadapi di tahun yang baru ini, di depan, Tuhan berjanji akan menyertai kita. Aku tidak akan meninggalkan engkau, aku tidak akan membiarkan engkau. Biar perkataan Tuhan, janji Tuhan ini boleh tinggal di dalam hati kita. Biarkan ini terus menggema di dalam hati kita di sepanjang tahun 2025 yang akan kita hadapi. Perkataan yang menyatakan, aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan meninggalkan engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau. Katakan di dalam hatimu. Biarkan Tuhan, suara Tuhan itu, janji Tuhan itu menggema di dalam hati kita. Ketika kita menghadapi tantangan di depan, di tahun 2025, percayakan janji Tuhan ini. Bahwa Tuhan tidak akan mengabaikan kita. Tuhan tidak akan membiarkan kita. Tuhan tidak akan meninggalkan kita. Terhadap janji Tuhan ini kita tidak perlu meragukannya. Karena Tuhan tidak pernah mengingkari janjinya. Puji-pujian tadi sudah menghantar kita. Bagaimana Tuhan menyatakan janjinya di sepanjang tahun-tahun yang lalu. Maka kita percaya, jangan ragu akan janji Tuhan ini. Bahwa Dia adalah sahabat kita yang sejati. Sahabat yang senantiasa setia menyertai kita. Yosua yang takut, Yosua yang bimbang mendapatkan janji dari Tuhan. Bahwa Tuhan tidak akan meninggalkan dia. Ada hal lain yang Tuhan janjikan kepada Yosua. Di dalam ayat-ayat yang kita baca tadi. Yaitu keberhasilan dan keberuntungan. Di dalam terjemahan yang baru dari Alkitab kita, keberuntungan ini dituliskan bahwa engkau akan mengalami kejayaan di dalam hidupmu. Saudara, siapa di antara kita yang ingin mengalami keberhasilan, mengalami keberuntungan, mengalami kejayaan di dalam hidup kita? Saya percaya bahwa setiap kita menginginkannya. Namun agar hal itu dapat terjadi, Yosua diminta untuk mengingat hukum-hukum Tuhan. Di dalam terjemahan firman Allah yang hidup, Yosua diminta bukan hanya dia mengingat akan hukum-hukum Tuhan secara pribadi, tetapi Yosua diminta juga untuk mengingatkan bangsa Israel tentang hukum-hukum Tuhan. Mengingat, bukan melupakan. Manusia itu memiliki kecenderungan untuk mudah lupa, mudah melupakan. Tuhan memerintahkan kepada umatnya untuk mengingat. Kata kerja ingatlah muncul 15 kali di dalam kitab Ulangan. Tidak dapat disangkal bahwa sejarah bangsa Israel itu penuh dengan peristiwa yang memalukan untuk diingat kembali. Mereka itu menghabiskan waktu 430 tahun dalam perbudakan di tanah asing di Mesir. Mereka juga mengembara di padang gurun selama 40 tahun. Bukan peristiwa yang indah untuk diingat. Ketika Tuhan membawa bangsa Israel keluar dari Mesir, Tuhan memberikan hukum-hukumnya agar mereka hidup menurut hukum-hukum Tuhan itu. Penderitaan yang dialami oleh bangsa Israel selama perbudakan di Mesir dan selama pengembaraan di padang gurun
menjadi ingatan bagi bangsa Israel, agar mereka tidak lagi mengalami penderitaan yang lebih besar di masa depan. Saudara, Tuhan tidak menghendaki umatnya mengalami penderitaan. Namun dengan mengingat penderitaan yang dialami di masa yang lalu, umatnya diajar untuk tidak melakukan kesalahan atau kekeliruan di masa yang akan datang. Dengan mengingat bagaimana Tuhan sudah menolong mereka dengan cara yang ajaib, mereka dibuat sadar betapa mereka memerlukan Tuhan. Kita juga diminta untuk mengingat setiap perbuatan Tuhan yang sudah menolong kita di masa yang lalu. Bangsa Israel diingatkan, Tuhan membuat bangsa Israel itu untuk mengingat dengan perayaan-perayaan. Ada perayaan Paskah, yaitu ketika tulah kematian anak sulung di Mesir. Bangsa Israel, anak-anak sulung dari bangsa Israel diluputkan oleh karena ada tanda darah di tiang pintu orang-orang Israel. Lalu ada peringatan hari ke-7 atau hari Sabat. Ada peringatan hari Pondok Daun. Bahkan Tuhan juga memberikan peringatan melalui benda-benda seperti roti mana. Roti mana itu diawetkan. Ada tongkat Harun yang berbunga yang ditaruh di tabut perjanjian. Kita sekalian juga diingatkan mengenai pengorbanan Kristus di atas salib untuk menebus dosa-dosa kita melalui perjamuan kudus. Peringatan-peringatan itu untuk membantu kita mengingat apa yang Tuhan sudah perbuat di dalam hidup kita. Saudara, saya membaca di surat kabar bahwa pemerintah Cina itu, Tiongkok, membangun lebih banyak museum katanya, yang menyimpan benda-benda bersejarah. Tujuannya apa? Tujuannya adalah supaya generasi yang muncul di masa mendatang dapat mengingat peristiwa bersejarah yang terjadi di masa lalu. Dengan adanya museum, generasi-generasi yang baru itu, mereka akan melihat perjalanan hidup, ya, perjalanan hidup dari negara Tiongkok. Peristiwa bersejarah yang terjadi di masa lalu. Tokoh kita, Insinyur Soekarno juga mengatakan bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai sejarahnya. Saudara, ketika kita diminta mengingat masa lalu, Tuhan tidak ingin kita terus tinggal di masa lalu, ya. Kalau Tuhan itu ingin kita mengingat masa yang lalu, bukan berarti bahwa kita ini harus terus tinggal di masa lalu, tidak. Tetapi bahwa ada peristiwa di masa yang lalu yang Tuhan bisa pakai untuk membantu kita mengingat pertolongan Tuhan, teguran Tuhan, atau hal-hal lainnya. Semuanya itu bertujuan untuk membawa kita untuk terus bergantung kepada Tuhan. Tuhan mengizinkan peristiwa-peristiwa di masa yang lalu. Kita mengingat peristiwa itu, bagaimana Tuhan sudah menolong kita untuk membawa kita di tahun yang baru ini. Bagaimana Tuhan menyertai dan memimpin kehidupan kita. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, ada seorang ibu yang bersaksi tentang bagaimana Tuhan sudah menolong hidupnya. Bagaimana Tuhan sudah mengangkat dia, membuat dia jaya, membuat dia berhasil, membuat dia beruntung. Ketika dia bertemu dengan saya, dia bercerita, saya gak pernah lupa, Bu. Ingatan dia akan masa lalunya yang begitu menderita. Sejak kecil sampai dia dewasa, seorang ibu, seorang perempuan, tapi dia harus melakukan pekerjaan laki-laki. Membuat sampai kemudian Tuhan memulihkan hidupnya. Ketika dia belajar untuk menggantungkan hidupnya kepada Tuhan. Dan Tuhan memulihkan. Tuhan membuat dia jaya. Tuhan membuat dia beruntung. Hal itu membuat ibu ini selalu diingatkan
bahwa bukan karena kemampuan dia, bukan karena hebatnya dia, tetapi semata-mata karena Tuhan yang sudah bekerja di dalam dirinya sampai Tuhan memulihkan keadaannya. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, Yosua diingatkan untuk mengingat hukum-hukum Tuhan, mengingat akan peristiwa di masa yang lalu bagaimana Tuhan sudah menyertai. Ada kata lain yang Tuhan pakai untuk menguatkan Yosua, yaitu kata merenungkan dan menaati. Yosua diminta untuk merenungkan Taurat Tuhan siang dan malam dan menaatinya. Melalui dua kata ini, Tuhan menjamin bahwa perjalanan hidup Yosua dalam memimpin bangsa Israel pasti akan berhasil. Tidak akan gagal, pasti berhasil. Kalau Yosua mau merenungkan dan menaati Taurat Tuhan itu. Saudara, kita sebagai anak-anak Tuhan, Tuhan juga mau supaya kita jangan pernah melalaikan untuk merenungkan firman Tuhan dan menaati firman Tuhan. Karena itulah yang menjadi kunci keberhasilan kita di dalam hidup ini. Orang-orang dunia mungkin mengandalkan hikmatnya, mengandalkan kemampuannya, tetapi kita anak-anak Tuhan, murid-murid Kristus, keberhasilan kita ditentukan oleh ketika kita mau merenungkan dan menaati firman Tuhan di dalam hidup kita. Saya yakin tidak ada seorang pun di antara kita yang ingin gagal dalam tahun yang baru ini. Mungkin kita dibayangi oleh kegagalan kita di masa yang lalu. Tetapi firman Tuhan sore hari ini, Tuhan menjanjikan keberhasilan bagi saudara dan saya. Asalkan kita mau merenungkan dan menaati firman Tuhan. Di dalam kitab Mazmur 119 ayat yang ke-105, ayat yang sangat terkenal yang pastinya saudara menghafal, sudah hafal dengan ayat ini. Dikatakan firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Firman Tuhan itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Kalau kita merasa takut menghadapi hari-hari di depan yang gelap, yang kita tidak dapat mengetahui dengan pasti apa yang akan kita hadapi di depan, maka kita membutuhkan terang yang dapat menerangi setiap langkah kita. Oleh karena itu kita memerlukan firman Tuhan di dalam hidup ini. Saat kita menghadapi jalan yang buntu, saat jalan di depan terasa gelap, oleh karena ada sesuatu yang menghadang kita di depan, entah itu kesulitan ekonomi, entah itu pergumulan hubungan keluarga, atau mungkin sakit, penyakit, usaha pekerjaan kita, dalam pelayanan kita. Biarkan terang firman-Nya menerangi hidup kita, menerangi jalan kita. Percayalah bahwa ketika kita menghadapi itu semua, ketika kita merasa bahwa tidak tahu apa yang harus aku lakukan, maka firman Tuhan itu akan menerangi kita ketika kita senantiasa mau merenungkan firman-Nya. Biarkan terang firman-Nya menerangi jalan kita, supaya kita tetap berjalan di jalan kebenaran. Tuhan yang akan membuat kita berhasil atas setiap pergumulan kita. Yosua 1 ayat 7b, Tuhan berkata kepada Yosua, bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Jangan engkau menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Kemanapun kita pergi, Tuhan akan buat kita berhasil. Asalkan kita jangan menyimpang dari jalannya Tuhan. Renungkan dan taati firman Tuhan. Jangan kita menyimpang dari firman-Nya. Mari berkomitmenlah di tahun yang baru ini. Saudara yang belum membaca firman Tuhan, belum merenungkan firman Tuhan secara berurut, mari mulai hari ini saudara baca
Saudara renungkan firman Tuhan. Satu saat ketika engkau menghadapi jalan buntu, Tuhan menerangi pikiran kita. Dan Tuhan akan berkata-kata di dalam hati kita. Saudara, perkataan terakhir yang Tuhan katakan kepada Yosua yaitu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Saudara, perkataan Tuhan ini berlaku juga bagi kita, bagi saudara dan saya memasuki tahun yang baru. Tuhan ingin kita menguatkan dan meneguhkan hati kita. Percaya terus kepada Tuhan. Jangan engkau bimbang, jangan lagi kita takut, jangan lagi kita ragu. Karena Tuhan ada beserta dengan kita. Dia menjamin bahwa kita akan mengalami keberuntungan dan keberhasilan di tahun yang baru ini. Asal kita menaati firman-Nya. Amin. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, sebelum saya mengakhiri khotbah saya ini, saya sangat terberkati dengan lirik lagu yang ditulis oleh Don Moon. Dia menulis lagu tentang Be Strong and Take Courage. Dalam lirik lagu ini dikatakan, hendaklah engkau kuat dan berani. Jangan engkau takut, jangan engkau ragu. Karena Tuhan itu berjalan di depanmu, mendahului engkau. Ketika kita memasuki tahun 2025 ini, sesungguhnya Tuhan sudah lebih dulu ada di sini, mendahului kita. Rancangan Tuhan atas hidup kita itu adalah rancangan yang terbaik, rancangan damai sejahtera. Tuhan tidak pernah merancangkan kecelakaan. Dia sudah merancangkan dalam hidup saudara dan saya rancangan-rancangan terbaiknya untuk kita. Jangan ragu, biar kita kuat, biar kita berani menghadapi setiap tantangan di depan kita, karena Tuhan beserta dengan kita. Saudara, mari sore hari ini, biar firman Tuhan ini boleh terus kita pegang. Tuhan, aku percaya Engkau tidak akan meninggalkan aku. Engkau tidak akan mengabaikan aku. Aku percaya Tuhan bahwa Engkau akan memberikan keberhasilan dan keberuntungan. Tuhan, aku mau meneguhkan hatiku kepadamu, apapun juga yang terjadi dalam hidupku. Saudara Raymond akan menyanyikan sebuah pujian. Esok kan ku jelang, harapan masih ada di depan kita. Biar pujian ini boleh menguatkan setiap kita. Kita akan mendengarkan pujian. Silakan Saudara Raymond. keajaiban karya-Mu. Sungguh siapakah aku ini yang Kau hargai dan cintai, selalu dan saat ku pikirkan kebaikan-Mu, tak pernah ku kekurangan. Dan saat ku renungkan kesetiaan-Mu, esok kan ku jelang tanpa keraguan, surya kan terus ada.
keajaiban karya-Mu. Oh, sungguh siapakah aku ini yang Kau hargai dan cintai. Selalu dan saat ku pikirkan kebaikan-Mu, tak pernah ku kekurangan. Dan saat ku renungkan kesetiaan-Mu, esok kan ku jelang tanpa keraguan, surya kan terus ada. Dan saat ku pikirkan kebaikan-Mu, tak pernah ku kekurangan. Dan saat ku renungkan kesetiaan-Mu, esok kan ku jelang tanpa keraguan, surya kan terus ada. Dan saat ku pikirkan kebaikan-Mu, tak pernah ku kekurangan. Dan saat ku renungkan kesetiaan-Mu, esok kan ku jelang tanpa keraguan, surya kan terus ada. Esok kan ku jelang tanpa keraguan, surya kan terus ada. Esok kan ku jelang tanpa keraguan, surya kan terus ada. Mari jemaat terkasih, kita mau bersatu hati di dalam doa. Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur Tuhan bahwa kami boleh ada sampai pada hari ini. Bahkan kami boleh menyambut tahun yang baru Tuhan. Kami percaya semua hanya karena kasih, karunia dan kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan. Ketika kami boleh ada mengawali tahun yang baru ini, kami boleh melihat bukti kebaikan kasih karunia Tuhan yang menyertai kami di sepanjang tahun yang lalu. Karenanya kami mau Tuhan mengawali tahun yang baru ini dengan hati yang teguh, dengan hati yang berani. Kami bersyukur pada malam hari ini kami diingatkan oleh firman-Mu Tuhan, bahwa kami adalah anak-anak-Mu yang Tuhan sudah rancangkan kebaikan-kebaikan di dalam kehidupan kami. Karenanya kami mau mengawali tahun ini Tuhan, melangkah tanpa keraguan, tetapi dengan keteguhan iman, dengan keberanian iman bahwa ada penyertaan Tuhan di sepanjang tahun ke depan. Tuhan, kami mau mengawali tahun ini untuk mau belajar taat, untuk mau lebih mengenal dengan firman-firman Tuhan, untuk lebih mengenal hukum-hukum-Mu Tuhan,
Sehingga ketika kami menghadapi tantangan-tantangan di tahun yang baru, kami tidak menjadi pribadi yang bimbang. Kami boleh menjadi pribadi yang kuat karena kami tahu ada janji-janji Tuhan yang meneguhkan kami. Ada janji-janji Tuhan yang menjadi pelita di dalam setiap langkah kehidupan kami. Tuhan, kami mau jalani tahun ke depan. Sekalipun tantangan mungkin akan lebih berat, bahkan kami tidak tahu apa yang akan terjadi di tahun ke depan Tuhan. Tapi kami mau melangkah dengan hikmat yang dari Engkau. Kami mau melangkah tidak berdasarkan pengertian kami sendiri. Tetapi kami mau melangkah Tuhan dengan memegang teguh firman-Mu. Kami mau menjadi anak-anak yang taat. Bahkan kami Tuhan mau menjadi pribadi-pribadi yang menyaksikan kebaikan kasih Tuhan di dalam kehidupan kami bagi sekitar kami. Hingga kami Tuhan boleh memperoleh janji-janji Tuhan. Karena kami percaya sekalipun Engkau tidak akan pernah membiarkan kami. Engkau tidak akan pernah meninggalkan kami. Kami mau melangkah dengan harapan yang baru, bukan dengan harapan yang kosong. Dan kami siap Tuhan menjadi pribadi-pribadi yang lebih dari pemenang. Karena kami tahu rancangan Tuhan adalah rancangan kebaikan bagi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami juga mau berdoa untuk Ibu Yunling Tuhan dan keluarga. Berkati pelayanannya, kiranya Tuhan terus tambahkan hikmat. Bahkan Tuhan taruh visi dan misimu Tuhan di dalam hati Bu Yunling juga keluarga. Sehingga di dalam pelayanannya ke depan terus Engkau berkati dan terus menjadi dampak bagi banyak orang. Hingga banyak jiwa dimenangkan. Bahkan kami pun Tuhan boleh menjadi anak-anak yang meneladani apa yang dilakukan oleh pemimpin-pemimpin kami di tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami bersyukur dan kami berdoa. Haleluya, amin. Shalom, jemaat yang kasih Tuhan. Salam sejahtera dalam kasih Kristus. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus karena oleh kasih karunia, anugerah dan berkat-Nya, kita semua dapat melewati tahun 2024 dengan baik dan memasuki tahun 2025 di hari yang pertama ini. Malam ini adalah saat yang penuh makna bagi kita semua. Kita bersama-sama mengucapkan syukur atas segala hal yang telah kita lalui, baik suka maupun duka. Di tengah perjalanan hidup yang penuh dengan tantangan, kita merasakan kehadiran Tuhan yang setia, yang selalu memberikan kekuatan dan penghiburan kepada kita. Jemaat Tuhan yang terkasih, tahun baru adalah saat yang tepat untuk kita merenungkan perjalanan hidup kita dan membuat komitmen baru. Mari kita memulai tahun yang baru ini dengan hati yang penuh rasa syukur dan pengharapan. Tuhan telah memberikan kita kesempatan yang baru untuk memperbaiki diri, meningkatkan iman dan melayani sesama dengan kasih yang tulus. Seperti yang tertulis dalam Filipi 3 ayat 13-14. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Ayat ini mengingatkan kita untuk terus maju dengan penuh semangat, meninggalkan masa lalu dan fokus kepada tujuan yang Tuhan telah tetapkan bagi kita semua. Malam ini mari kita menguatkan tekad kita untuk hidup dalam kasih dan kebenaran, menjadi terang dan garam bagi dunia di sekitar kita. Marilah kita saling menguatkan dan mendukung sebagai satu keluarga di dalam Kristus, menjalani setiap hari dengan iman dan pengharapan. Ayat yang terakhir yang menjadi kekuatan buat kita semua di dalam Yesaya 41 ayat 10 yang berkata, "Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau, janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan." Akhir kata,
Saya mewakili Majelis dan Rohaniwan Gereja Isa Al-Masih Kudus ingin mengucapkan selamat tahun baru kepada seluruh jemaat Gereja Isa Al-Masih Kudus. Kiranya Tuhan memberkati setiap langkah kita di tahun yang baru ini dengan damai, sukacita, dan berkat yang melimpah. Semoga kasih Kristus senantiasa menyertai kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Ya, Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, diingatkan kembali bahwa minggu besok adalah minggu pertama di awal tahun ini, di bulan Januari kembali kita beribadah disertai dengan perjamuan kudus. Jangan lupa untuk hadir, untuk mempersiapkan diri dalam ibadah pertama di tahun yang baru ini. Bapak Ibu, di depan kita kami menyediakan door prize. Kalau Bapak Ibu Saudara sekalian perhatikan dengan seksama, selama bulan Desember, pelayanan akses atau penerima tamu dilayani oleh guru-guru sekolah minggu. Dalam rangka sekaligus promosi untuk mendorong dan memotivasi jemaat Tuhan untuk membawa anak-anak untuk datang ke sekolah minggu. Dan dalam rangka itu, para guru-guru yang bertugas menjadi penerima tamu ini memberikan gift, memberikan sedikit souvenir atau kenang-kenangan. Itu bukan souvenir untuk jemaat Tuhan semua, dan jumlahnya juga terbatas. Ini hanya sebatas motivasi dari guru-guru mendorong untuk anak-anak saudara, cucu dan sebagainya untuk dibawa ke sekolah minggu. Nah, kami ingin memberi apresiasi kepada Bapak Ibu Saudara sekalian jemaat Tuhan yang malam hari ini berhasil mengumpulkan 5 souvenir. Ya 5 souvenir yang dibagikan oleh para ases, para penerima tamu oleh guru-guru sekolah minggu. Saya ingatkan lagi, di minggu pertama di bulan Desember itu kalau tidak salah guru-guru membagikan notes kecil. Barang-barang ini tidak terlalu berharga dan harganya sangat-sangat murah sekali, sekitar 1.000-2.000. Bukan harganya tapi nilai motivasi dari guru-guru ini membawa untuk jemaat Tuhan membawa anak-anaknya sekolah minggu. Hari pertama ada notes. Ya, dicari dulu di tasnya. Minggu kedua ada bolpen. Ya, betul ya? Ya, kemudian yang ketiga, minggu ketiga ada permen. Iya, minggu ketiga permen. Terus minggu keempat ada gantungan kunci. Iya, kemudian minggu terakhir tanggal 29 kemarin dibagikan kalender mini. Ya, bagi Bapak Ibu, saya mau batasi 15 orang yang membawa 5 barang ini, silahkan mengambil hadiah yang telah disediakan door prize ini. Ada 15 orang saja. 15 orang komplit. Satu orang boleh, komplit 5 loh ya. Nanti Bapak Ibu atau guru-guru akan ngecek. Ada 5 ya, silakan maju. Iya, ada Cik Mari. Mohon bantuan Ibu Iing, Ibu Meli bisa membantu nanti memberikan, dicek dulu. Iya. Ya, Bu Meli, Ibu Iing mohon bantuannya dicek 5-5-nya apa betul? Iya. Ya, ada 15 door prize disediakan. Betul? Oke, silakan Bu Meli bisa minta tolong diambilkan 1 door prize yang ada tasnya itu. Ya, kemudian kalau tidak bisa 5, kita toleransi. Mungkin permennya sudah dirubung semut atau sudah dimakan hilang. Yang bawa 4, silakan maju. Iya,
14 orang. 4 saja, bawa 4. Jadi notes, bolpen, gantungan kunci, dan kalender mini. Oke, 4 saja, ada? Silakan, yang atas. Oke, kita tawar lagi, 3. Yang bawa 3, iya maju silakan. Iya, ada berapa orang? Bawa 3 saja, boleh. Oke, silakan maju. Iya. Ya, terima kasih untuk perhatiannya. Ya, silakan. Ini enggak anu toh, kong kali kong toh. Silakan Pak Gunawan maju. Ada Ibu Setiawati. Iya, kemudian ya, Cik, silakan maju. Oh iya, enggak boleh kong kali kong sama tetangganya ya. Betul? Oke. 4 boleh. 4 lebih bagus. 3 ya, yang terakhir 3. Oh, 3 cukup. Oke, silakan. Maju Bu Ing, silakan. Ya, memberikan door prize-nya. Yang tas dulu ya. Yang ada tasnya itu. Silakan. Bu Ria. Ya, iya silakan maju. Siapa Ibu Ratna? 3 ya. Oke, 3. 4 boleh, 3 boleh. Oke. Oke, masih ada banyak. Iya, terima kasih. Yang terakhir, kalau tidak ada 3, 2. Silakan. Josephine. Silakan. Boleh dicek dulu. 2, Ibu Ratna, Ibu Febe. Iya. Iya, ada Ibu Parjina, Ibu Endang. Iya, 2 ya. Ya dicek dulu Bu, betul? Iya, oke. Bukan permen baru beli loh ya. Iya, oke. Tinggal berapa Bu? Tinggal 5. Sekarang 5 disediakan buat Bapak Ibu Saudara yang bawa cuma 1. 5 saja. Agus, Ibu Yani, iya, Ibu Syoing, iya. Iya, Yoga, boleh. Iya. Silakan, Om Anling, silakan maju. Iya. Ada berapa? Ada 5. Tuh 2, 3, 4, 5. Iya, yang lain bisa pilih. Boleh ada payung di sana. Iya, di sana. Oke. Iya, silakan Ibu Hana. Iya, ada Mika. Ya, kalau enggak kebagian yang besar, ada payung masih ada. Iya, siap. Iya, payung dulu. Iya. Bisa dibantu? Oke. Siap. Ya, itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih untuk perhatian Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, ini apresiasi kami terhadap perhatian Bapak Ibu atas apa yang kami sampaikan untuk memotivasi Bapak Ibu membawa anak-anak sekolah minggu. Ya, sudah tidak ada lagi yang lain? Yang tidak bawa siapa? Ya banyak, cuma sedikit. Oke, sementara itu yang dapat disampaikan, terima kasih untuk perhatiannya. Selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Gembala untuk mengakhiri ibadah sore hari ini. Mari kita masuki tahun 2025 ini seperti firman Tuhan tadi berkata ya, jangan bimbang, jangan khawatir. Renungkan firman Tuhan siang dan malam, kuatkan dan teguhkan hati kita. Sekali lagi atas nama Majelis Jemaat dan Rohaniawan, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada jemaat ya yang sudah mendukung pekerjaan Tuhan di tempat ini ya, yang sudah memberikan pikirannya, tenaganya, dan juga berkat-berkat sehingga gereja kita ini gereja milik Tuhan di mana kita ditempatkan boleh berkembang semakin luas,
Sekali lagi kiranya Tuhan memberkati Bapak Ibu sekalian, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur kepadamu karena kami memasuki hari pertama ini dengan langkah yang benar, yaitu kami datang kepada Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, dan memohon supaya Roh Kudus menuntun hidup kami. Biarlah Engkau menyertai langkah yang pertama ini, supaya langkah-langkah kami selanjutnya boleh diberi berkat oleh Tuhan, diberi hikmat, diberi tuntunan dan kuasa oleh firman dan oleh Roh Kudus. Tuhan, kami membawa diri kami kepadamu, kami mempersembahkan hidup kami sebagai persembahan yang suci, yang kudus, yang berkenan kepada Tuhan. Dan kami juga membawa korban syukur yang akan kami masukkan di dalam kotak persembahan maupun melalui cara apapun untuk mendukung pelayanan di gereja ini. Berkati anak-anak-Mu yang sudah mempersiapkan untuk memberi, mendukung pelayanan di gereja Isa Masih Kudus ini. Kami berdoa ya Tuhan untuk saudara-saudari kami yang sedang pergumulan dengan sakit penyakit. Kami berdoa untuk Bu Mewa. Tuhan kuatkan, pulihkan, sembuhkan. Kami berdoa untuk Pak Lukas Karwoto. Tuhan sembuhkan, Tuhan pulihkan. Kami berdoa untuk Ibu Mega. Tuhan sembuhkan, pulihkan, kuatkan. Kami berdoa untuk Pak Hendra, Yusyong, Mak Ye. Kami berdoa untuk Pak Budi. Kami berdoa yang lain yang belum kami sebut satu persatu. Kami mengingat mereka, orang-orang yang lansia, yang sedang bergumul dengan tubuh mereka, fisik mereka yang melemah. Kami berdoa Tuhan berilah kekuatan. Terima kasih ya Tuhan. Kami menyerahkan hidup kami di dalam tangan Tuhan. Apa yang kami akan kerjakan dengan tangan kami, dengan akal budi kami, dengan kreativitas, dengan inovasi. Tuhan berkati, berkati anak-anak-Mu, berkati setiap rumah tangga, berkati apa yang menjadi dagangan kami, berkati apa yang menjadi pekerjaan, baik di kantor maupun usaha secara sendiri. Engkau memberkati anak-anak-Mu satu persatu, sehingga tahun 2025 ini menjadi tahun kejayaan, tahun berkat, tahun keberuntungan, tahun di mana kami boleh melihat berkat-berkat Tuhan, kekuatan Tuhan yang melimpah, dan kami ingin menjadi saksi-saksi Kristus di mana saja. Kami mau menjadi pembawa damai, supaya kami boleh memberitakan Injil kepada banyak orang. Kami berdoa ya Tuhan, di awal tahun ini kami berdoa, jemaat-jemaat-Mu yang sudah lama tidak datang ke gereja, Tuhan mereka boleh kembali lagi ke gereja. Kami berdoa untuk orang-orang yang baru datang di kota kudus ini. Tuhan Engkau yang menghantar untuk beribadah di gereja-gereja yang ada. Kami berdoa supaya ada banyak jiwa boleh mendengarkan Injil dan diselamatkan. Kami berdoa supaya gereja ini di tahun 2025 menjadi gereja yang berbuah. Gereja yang menjadi gereja yang bersahabat, be friendly church, menjadi gereja yang berhikmat, be wise church, menjadi gereja yang berkuasa, be powerful church, menjadi gereja yang rajin dalam berbuat baik, diakonianya kuat, rajin berbuat baik, banyak menolong. Terima kasih, kami berdoa Engkau memberkati visi gereja ini di 2025.
Terpujilah nama-Mu. Bapak Ibu sekalian, mari kita dengan sepenuh hati kita berdoa bersama-sama, doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada kita semuanya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Saya jemput Bapak Ibu untuk bangkit berdiri bersama-sama. Setelah engkau berbuat bakti di hari pertama, di tahun yang baru ini, sekarang pulanglah, lanjutkanlah hidupmu, dan terimalah berkat dari Allah Trinitas yang Maha Suci, Agung, dan Mulia. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Selamat pulang, selamat tahun baru, Tuhan Yesus memberkati. Bagi Bapak Ibu yang belum mengambil ayat-ayat Alkitab, silakan mengambil. Dan bagi Bapak Ibu yang belum sempat juga menerima kalender mini, bisa akan dilayani oleh salah satu guru sekolah minggu juga untuk menerima kalender mini ini. Yang belum mendapatkan kalender mini saja, ayat-ayat telah tersedia. Ya, terima kasih, Tuhan memberkati. Kau satu penuh kasih, kau satu penuh kasih, dua penuh hikmat, tiga penuh kuasa. Kau mulia, kau ada waktu suka, ada waktu duka. Kau setia dan
lagi yang belum ngambil ayat-ayat Alkitab dan yang belum mendapatkan kalender mini